السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat-sangat besar kepada kita di pagi hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa bangun tidur yang dibaca adalah Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi, yang artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan rohku. Jadi setiap manusia yang tidur pada hakikatnya dia mati. Oleh karena itu tidur ini dinamakan al-mautus sughra, kematian yang kecil, atau dinamakan juga akhul maut, saudara kematian. Maka apabila kita bangun di pagi hari, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan ruh kita. Betapa banyaknya orang-orang yang tidur dan ruhnya tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa'afani fi jasadi, dan aku diberikan kesehatan pada tubuhku. Kita semua yang hadir di sini yang melaksanakan salat subuh ini, alhamdulillah, itu tanda bahwa kita ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada tubuh kita. Wa adina li bidzikrihi, ini yang intinya, yaitu aku diberikan kesempatan lagi untuk mengingatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita dan memberikan kita kesehatan di hari ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk disia-siakan, bukan untuk berhura-hura, tapi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Maka itu artinya orang yang di hari yang baru ini, jika dia tidak memperbanyak ketaatan, tidak memperbanyak amal saleh, maka dia adalah orang yang sangat rugi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Salat merupakan ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di atas langit adalah salat. Pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulnya berapa salat? Berapa? 50 salat. Kenapa 50 salat? Itu saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada salat ini, sehingga diberikan kepada hambanya sebanyak-banyaknya. Namun karena kita tidak mampu memikul melakukan 50 salat dalam satu hari, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5. Namun meskipun dia 5, dia tetap pahala 50. Subhanallah. Ya, ini tanda-tanda atau bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana diringankan bebannya. Kemudian bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada salat, yaitu meskipun dikurangi dari 50 menjadi 5, namun dia tetap pahalanya adalah pahala 50.
Lebih-lebih lagi ayuhal ikhwah, salat subuh yang kita laksanakan ini. Salat subuh memiliki keistimewaan daripada salat-salat yang lainnya. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh, dia dijaga oleh Allah, dijaga kesehatannya, dijaga hartanya, dijaga hatinya, dijaga imannya, dijaga keluarganya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih fayakubbahu finnar." Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka sesungguhnya dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah engkau merusak penjagaan Allah itu. Apa maksudnya di sini ayuhal ikhwah? Maksudnya di sini adalah orang yang telah melaksanakan salat subuh itu, engkau tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menyakiti fisiknya, tidak boleh menyakiti perasaannya, tidak boleh engkau tipu dia, tidak boleh engkau ghibah dia, tidak boleh engkau melakukan apa saja yang dia tidak sukai, karena dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan sampai kalian ini dituntut oleh Allah karena kalian telah merusak penjagaan Allah itu. Kenapa? Karena barang siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan mendapatkannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Lihat ayuhal ikhwah, bagaimana mulianya salat subuh ini, sehingga orang yang salat subuh itu tidak boleh disakiti, karena dia dijaga oleh Allah. Tidak boleh disakiti fisiknya, tidak boleh disakiti perasaannya, tidak boleh dia diribah, dia tidak boleh dibohongi, tidak boleh dia ditipu, ya, karena dia berada di bawah penjagaan Allah. Maka siapa-siapa yang merusak penjagaan Allah, maka Allah pasti akan menuntutnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendapatkannya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ikhwani fiddin azzakumullah, ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan yang berkaitan tentang hadis ini. Di dalam sejarah Islam ada seseorang yang paling zalim. Kira-kira ada di antara bapak-bapak dan saudara-saudara yang tahu siapa manusia yang paling zalim dalam sejarah Islam? Siapa? Fir'aun bukan Islam. Siapa kira-kira? Al-Hajjaj bin Yusuf. Jazakallah khair. Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang paling zalim dalam sejarah Islam. Siapa salah, potong lehernya. Ya. Langgar aturan, nggak ada istilah penjara. Potong lehernya. Dia adalah orang yang paling zalim. Suatu hari, Abdullah ibn Umar bersama anaknya Salim. Abdullah ibn Umar ini adalah sahabat yang mulia. Anaknya adalah seorang faqih, orang yang paling faqih di zamannya. Mereka berdua mengunjungi istananya Al-Hajjaj. Ketika mereka masuk, Abdullah bin Umar dan anaknya masuk ke istana Al-Hajjaj. Di sana sudah ada orang yang sedang terikat tangannya. Lalu Al-Hajjaj ini mengatakan kepada anaknya Ibnu Umar, "Khudhis sayfa wan nat'a." Ambil pedang ini dan karpet ini. Maksudnya potong lehernya orang ini. Karena dulu kalau orang yang akan dipotong lehernya itu disuruh dia duduk di atas karpet yang besar supaya darahnya tidak kesana kemari, jadi dia diqisas di atas karpet itu. Nah, Al-Hajjaj ini mengatakan khudis sayfa wan nat',
ambil pedang dan karpet ini. Silahkan pergi bunuh orang ini, potong lehernya. Diambillah pedang dan karpet, kemudian dibawa orang yang terbelenggu tangannya ini. Bapaknya Abdullah ibn Umar ini bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah mungkin anak saya ini akan memotong leher orang ini? Ini anaknya adalah orang yang paling alim di zaman itu. Dia lihat terus anaknya keluar dari istana sambil bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah mungkin anak saya akan memotong lehernya? Sehingga apabila dia sudah sampai di luar istana, Abdullah ibn Umar bertanya kepada orang ini, "Ai fulan, wahai fulan, as-sallaital qada? Apakah engkau telah melaksanakan salat subuh?" Dia mengatakan, "Iya, saya telah melaksanakan salat subuh." Lalu apa katanya? "Khudh min ayyi tariqin syi'ta." Lari. Lewat jalan mana saja yang kamu inginkan. Silahkan kamu kabur secepat-cepatnya lah di sana. Sampai dia lari dan sampai dia tidak kelihatan, dia masuk lagi ke istana. Setibanya di istana di hadapan Al-Hajjaj, mungkin Al-Hajjaj ini curiga, ini karpetnya kok belum dibuka ikatannya, dan pedang kok tidak ada bekas-bekas darah di pedang ini. Lalu dia bertanya, "Apakah engkau telah membunuh orang itu? Aqatalta ar-rajul? Apakah engkau telah membunuhnya?" Dia mengatakan, "La, saya tidak membunuhnya." "Kenapa kau tidak membunuhnya? Padahal aku telah memerintahkan engkau untuk membunuhnya." Apa kata anaknya Abdullah ini ibnu Umar, anaknya Abdullah ibn Umar ini? Dia mengatakan, "Sami'tu abi hadha." Aku mendengar bapakku ini yang duduk di dekatmu ini. Sami'tu abi hadha, aku mendengar dari bapakku ini, yaqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang telah melaksanakan salat subuh, maka dia sesungguhnya berada di bawah penjagaan Allah. Fala ya'khudhannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah karena engkau telah melanggar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lepas orang ini. Dia dijaga oleh Allah. Bagaimana saya akan merusak penjagaan Allah? Saya tidak mau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lepas orang itu. Lalu Al-Hajjaj bin Yusuf, meskipun dia adalah orang yang zalim, jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dia akan tunduk. Maka dia tundukkan kepalanya dan dia terdiam, tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Salim itu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di antara keistimewaan salat subuh ini, bahwa salat subuh ini adalah keselamatan dari api neraka. Semua salat adalah keselamatan dari api neraka. Namun salat subuh ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena salat subuh ini waktunya adalah di saat kita sedang nyenyak tidur. Makanya di adzan subuh itu ada tambahannya. Apa tambahannya? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Ada tambahannya. Agar kaum muslimin datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Nah, salat subuh ini di antara keistimewaannya adalah dia merupakan najatun minan nar, keselamatan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang terdapat di dalam Sahihun Nisa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yalija ahadun an lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk api neraka. Subhanallah. Tidak akan masuk api neraka. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka.
Siapa itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka ini? Yaitu orang yang sholat sebelum terbit matahari. Ini sholat apa ini? Sholat subuh. Alhamdulillah, kita semua di sini tadi telah melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh ini adalah sholat yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan raka'ata al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini hukumnya apa ya ikhwah? Sunnah. Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa isinya dunia ini? Isinya Bali, isinya Jawa, isinya laut, isinya darat, isinya Arab Saudi, isinya Amerika. 2 rakaat saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal itu yang sunnah. Lalu bagaimana dengan yang wajib? Bagaimana dengan 2 rakaat yang wajib ini? La ilaha illallah. Maka ikhwani fid din azakumullah, lihat bagaimana besar kerugian orang-orang yang telat melaksanakan sholat subuh, dan bagaimana besar kerugian orang-orang yang tidak naik ke masjid sholat berjamaah. Nabi SAW mengatakan, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke neraka orang-orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari, sholat apa ini? Sholat asar. Karena sholat asar itu di saat orang sedang istirahat, dibangunkan dia, ayo bangun. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di antara keistimewaan sholat subuh ini juga, dia merupakan keamanan dari kemunafikan. Ya, dia terhindar dari kemunafikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, nifaq itu ada 2. Ada namanya nifaq akbar, ada juga namanya nifaq asghar. Nifaq akbar, nifaq yang besar, ini mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW dahulu. Mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka masuk Islam bukan karena yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, tapi mereka masuk Islam tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini nifaq akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada nifaq asghar. Nifaq asghar ini adalah dosa besar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia dosanya besar. Seperti apa? Seperti orang yang kalau berjanji tidak tepat janjinya. Janji jam 9, jam 10 baru datang. Kemudian orang yang berbohong ketika berbicara. Orang yang suka bertengkar, apabila bertengkar dia tidak mau memaafkan. Kemudian di antara juga adalah orang-orang yang sering telat sholat subuh atau tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Kira-kira bapak-bapak dan saudara-saudara tadi ke sini merasa berat kemari atau tidak? Jadi cermin hadis ini. Ya, lihat berat enggak bapak-bapak dan saudara-saudara datang ke masjid. Malas datang ke masjid. Karena itu adalah tanda-tanda orang munafik. Nabi SAW mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, yaitu salat al-isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Kenapa 2 salat ini berat bagi orang-orang munafik? Karena di zaman dahulu itu tidak ada lampu. Salat isya itu tiba sudah gelap. Dan salat subuh juga masih gelap. Sementara orang-orang munafik ini, ketika mereka datang ke masjid melaksanakan salat isya atau salat subuh, tujuannya adalah untuk dilihat oleh orang. Supaya orang-orang melihatnya, oh si fulan ada, si fulan ada. Ya.
Sementara kalau sholat isya itu tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa? Karena sudah gelap. Di sholat subuh juga mereka tidak naik sholat subuh. Ya, kenapa? Karena masih gelap. Sementara tujuan mereka itu naik ke masjid agar dilihat oleh orang. Kenapa? Orang munafikin ini di antara sifat-sifat mereka ya adalah mereka ini apabila sholat mereka dalam keadaan malas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dalam keadaan malas, dan mereka kalau berzikir hanyalah sedikit saja zikirnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, perhatikan ujung hadis ini ayyuhal ikhwah, di mana Nabi SAW mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang munafikin ini mengetahui betapa keagungan, kemuliaan, keuntungan yang mereka akan dapatkan jika mereka melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan datang ke masjid meskipun dalam keadaan merangkak. Subhanallah. Ya, sampai-sampai dia merangkak, dia akan datang ke masjid seandainya dia mengetahui betapa besar kemuliaan dan betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang munafikin ini. Jadi, ikhwani fid din, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya menjelaskan, basyiril masya'ina fi dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Orang yang melaksanakan sholat subuh, yang keluar dari rumahnya di saat masih gelap untuk melaksanakan sholat subuh, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ya, jadi bergembiralah bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat subuh dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Di mana cahaya itu? Cahaya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di saat dia berjalan di Shiratul Mustaqim. Sirat itu adalah jembatan, titian antara surga dan neraka, di atas neraka. Kalau jatuh, dia akan jatuh ke api neraka. Tidak seperti di dunia, kalau kita jatuh, kita akan jatuh kemana? Air, atau jatuh ke batu. Kemudian titian ini atau Shiratul Mustaqim ini adaqqu minas sya'ar wa ahaddu minas sayf, lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana orang akan lewat itu? Bagaimana kita akan bisa berjalan? Namun mau tidak mau kita harus berjalan. Kemudian di kiri kanannya dan di atasnya ada kalalib. Kalalib itu mungkin bapak-bapak bahasa sini, kalau orang Lombok bilang gancu untuk narik beras itu. Ya, gancu. Di sini seperti kail. Di kiri kanannya ada kail. Kemudian kail-kail ini berduri. Durinya itu bengkok. Kenapa dia bengkok? Karena kalau dia lurus, dia akan keluar lagi. Tapi kalau dia bengkok, dia tidak akan keluar. Dan kalaupun dia keluar, daging-dagingnya pun akan ikut tercabik-cabik. Nah, di kiri kanannya ada gancu-gancu atau ada kail seperti itu. Bagaimana kita akan selamat? Kalau kakinya tidak selamat dari kail, di atasnya masih ada lagi. Dan sepanjang jalan seperti itu. Dan dan gelap. Bagaimana kita akan melihat? Tidak ada orang bawa senter, tidak ada orang yang bawa lampu, dia gelap. Kemudian licin. Subhanallah, lengkap sudah itu. Ya, dia lebih halus sehelai rambut daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian dia gelap, kemudian dia licin, di kiri kanannya ada gancu. Bagaimana kita akan selamat? Nah, di saat seperti itu, orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan masih gelap,
untuk menuju rumah Allah, melaksanakan sholat subuh. Di sana dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang sempurna, sebagaimana dia jalan di kegelapan malam untuk menuju rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Basyiril masyaina fi dhulami, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan salat isya, untuk melaksanakan salat subuh, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ini saja yang bisa kita sampaikan karena mungkin sudah bapak-bapak mau melaksanakan kegiatannya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan berkaitan tentang apa yang kita sampaikan ini. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam. Ada yang belum jelas, ayo telepon. Betul that he biasa dari agree. You could get that need not the family competes for it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan afdalu salatul mar'i fi baitihi, sebaik-baiknya salat seorang muslim itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Jadi semua yang sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumahnya, kecuali salat yang wajib ini harus dikerjakan di masjid. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita berdepan itu nak tetap ketinggalan so up dari atas utama dia. Gak jadi masalah. Ya, begitu selesai salat subuh, dan 2 rakaat subuh ini dia ringan. Sampai-sampai Aisyah mengatakan ketika melihat Nabi SAW melaksanakan qabliyah subuh itu, dia mengatakan, saya tidak tahu Rasulullah itu dia baca Al-Fatihah atau tidak. Maksudnya saking pendeknya sholatnya. Ya, begitu selesai langsung datang ke masjid. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.